Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laraswati dengan NIM A1D523010, mahasiswi Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan analisis kebijakan pendidikan dengan judul Salah Sasaran Penerima KIP Kuliah, Celah dalam kebijakan verifikasi data yang menyebabkan mahasiswa dengan gaya hidup mewah menikmati fasilitas Kartu Indonesia Pintar. Kasus yang akan saya bahas berasal dari pemberitaan mengenai mahasiswa penerima KIP kuliah yang menjadi sorotan publik karena dianggap menunjukkan gaya hidup yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi penerima bantuan pendidikan. Isu tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai ketepatan sasaran program KIP kuliah. Polemik ini melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perguruan tinggi sebagai pelaksana program, mahasiswa penerima bantuan, serta masyarakat sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Kasus tersebut menjadi penting karena menyangkut keadilan distribusi bantuan pendidikan dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Terus mengevaluasi, memastikan hanya yang membutuhkan yang mendapatkan KIP. Tentunya ada berbagai macam laporan yang saya dapatkan, itu kita cecar terus untuk memastikan bahwa KIP hanya diberikan kepada yang membutuhkan. Sebagai analisis kebijakan, saya menilai bahwa tujuan program KIP kuliah sudah tepat, yaitu memberikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dari perspektif perumusan kebijakan, pemerintah telah menetapkan sasaran yang jelas, namun permasalahan muncul pada tahap implementasi. Dalam teori implementasi kebijakan, dikenal istilah implementation gap, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya. Pada kasus ini, tujuan kebijakan adalah membantu mahasiswa kurang mampu, akan tetapi muncul dugaan bahwa terdapat penerima yang tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi sasaran program. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data. Akar permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain, yang pertama ada verifikasi data ekonomi yang belum optimal, dan yang kedua ada ketergantungan pada dokumen administratif. Yang ketiga, monitoring penerima yang belum dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu belum optimalnya integrasi data antar instansi. Dari perspektif evaluasi kebijakan, kasus ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak cukup dilakukan pada tahap seleksi awal. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan tetap diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, dari sudut pandang komunikasi organisasi, lambatnya klarifikasi resmi dapat memunculkan spekulasi publik yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi dan program KIP kuliah secara keseluruhan. Sebagai Kepala Humas Perguruan Tinggi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan pernyataan resmi atau holding statement untuk menjaga kepercayaan publik, yaitu dengan menyatakan menanggapi informasi yang berkembang mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran penerima KIP kuliah, kami menyampaikan
bahwa institusi berkomitmen menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Saat ini, kami sedang melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima yang menjadi perhatian publik. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka tindakan korektif akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengajak seluruh pihak untuk menunggu hasil verifikasi resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Lalu ada rekomendasi kebijakan yang bisa diambil, yaitu yang pertama, ada integrasi data KIP kuliah dengan basis data kesejahteraan sosial nasional. Lalu yang kedua, verifikasi lapangan secara acak terhadap calon penerima. Lalu yang ketiga, ada evaluasi kondisi ekonomi penerima setiap semester. Dan yang keempat, yaitu penyediaan kanal pengaduan masyarakat. Lalu selanjutnya yang kelima, penerapan sanksi bagi pihak yang memalsukan data. Dan yang terakhir yang keenam, yaitu peningkatan transparansi proses seleksi penerima bantuan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kasus dugaan salah sasaran penerima KIP kuliah menunjukkan adanya kelemahan pada aspek implementasi dan evaluasi kebijakan, khususnya dalam proses verifikasi data dan pengawasan penerima bantuan. Kasus ini juga membuktikan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi organisasi. Ketika institusi pendidikan gagal memberikan informasi yang cepat, transparan, dan akurat, maka kepercayaan publik dapat menurun dan reputasi institusi dapat terdampak secara signifikan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang responsif harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan setiap kebijakan pendidikan. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya berharap hasil analisis ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya implementasi kebijakan yang tepat sasaran, serta komunikasi organisasi yang efektif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.